Oke, jadi hari ini gue mau ngomongin tentang VGA card. Kalau VGA card komputer itu orang ada yang nanya, mendingan VRAM, bitnya, atau DDR-nya RAM-nya. Nah, jadi mendingan VGA card-nya 1 GB, 128 bit, DDR3, atau 2 GB, 256 bit, DDR5. DDR3 dulu deh. Nah, atau 1 GB, 128 bit atau DDR5. Nah, ini setiap VGA ini ada masing-masing ada kelebihannya. Jadi kalau misalnya menurut gua tergantung lu maunya lagi mau pakai VGA ini di mana gitu. Tergantung kalau misalnya resolusinya maunya yang gede, yang layarnya udah Full HD apa segala macam, tentunya giganya 4 GB, 8 GB tentu ya itu udah paling cocok ya. Nah, kalau misalnya untuk processingnya, bandwidthnya 128 bit atau 256 bit tentu makin gede, makin bagus, makin kenceng. Nah, kalau misalnya DDR-nya, DDR sekarang yang terbaru itu DDR6, tentu itu udah pasti yang paling kenceng. Jadi mendingan lu beli 1 GB tapi DDR5 daripada 2 GB tapi masih DDR3 ya. Nah, paling bagus lagi sih kalau misalnya DDR-nya udah DDR5, itu kalau misalnya lu mau proses bikin video, editing video atau main game baru itu semua tuh udah pasti bisa semua dimainin. Udah bagus lah. Ya kalau misalnya lu lebih ada budget lagi, paling bagus ya 8 GB, DDR5, 256 bit. Tapi itu jarang sih. Kebanyakan sih rata-rata sih yang dipakai standar itu 128 bit. Kalau yang 256 bit ini harganya juga mungkin masih lebih tinggi kali ya. Soalnya udah lama juga nggak ngecek harga komputer sih, jadi juga agak rada-rada lupa. Ini cuman karena gua barusan lagi mesen VGA card buat si Russell, jadi dia mau belajar video editing atau pakai Photoshop, designing something. So I have to buy the 256 bit 4 GB DDR5. Nah, itu power pin konektornya itu udah pakai 8 pin. PSU CPU-nya juga udah harus yang 500 watt, 600 watt ke atas lah. Kalau misalnya yang biasa atau mobo lama itu udah pasti nggak bakal bisa dipakai. Sekarang aja dengan komputer yang udah lumayan nih, kalau kita main game-game baru-baru ini udah susah main, karena mereka minta speknya gila-gilaan tuh VGA-nya. Belum lagi kalau misalnya yang layar monitornya yang udah Full HD, layar gede, ya itu sih udah pasti harus kudu 4 GB lah minimal mungkin zaman sekarang. Kalau 2 GB mungkin resolusinya terlalu kecil ya. Jadi kalau misalnya menurut gua sih DDR dulu deh. Kalau misalnya untuk yang low budget ya, 1 GB DDR5 udah oke kalau menurut gua sih. Jadi coba mesti searching sendiri lebih bagus pakaian mana ya. Kalau misalnya lo orang punya budget sih sekalian aja 16 GB 256 bit DDR6 sekalian, itu udah jelas pasti kenceng dah, tidak tara itu. Tapi jangan lupa komputernya juga harus didukung, karena kalau nggak didukung percuma itu. Kalau powernya kecil tuh VGA card lu nggak bakal ngangkat gitu. Jadi harus yang bener-bener full power. Coolernya juga kipasnya udah mesti pakai yang gede-gede kali, kalau perlu pakai pendingin. Jadi di CPU yang baru-baru sekarang ini dia punya pendingin tuh udah canggih-canggih, nggak kayak CPU zaman dulu ya, ada yang pendingin sampai udah pakai kipasnya, ada 2, ada 3, ada 4, kiri kanannya pakai pendinginnya pakai air sekalian. Jadi ya review gua tentang VGA sampai di situ dulu dah. Ntar gua review tentang spare part PC lagi yang lain atau laptop. Tapi untuk hari ini sih itu dulu. Juga udah jam 7 malam, jadi gue udah ngantuk juga, udah harus tidur malam. Nah, ini VGA RX 550 43 DDR5 mau gue pindahin ke PC yang sebelah sana. Soalnya yang di sini gue mau cobain kalau kita edit video pakai VGA onboardnya kuat nggak? Oke?
gue mau pindahin ke sini nih. Nah, ini sekarang kita buka dulu. Cuma waktu bukanya ini harus hati-hati karena komputer masih nyala. Seharusnya jangan. Don't try this at home. Soalnya ini kipasnya juga masih nyala tuh. Jadi jangan kepegang, nanti tangannya putus. Tuh kipasnya. Jadi kita tunggu komputernya mati dulu. Iya, oke. Nah, ini kipasnya kan udah gede, jadi ini mendingan dicabut dulu biar aman. Nah, jadi ini kipasnya ini kita harus cabut dulu supaya nggak kena tangan. Nah, ini VGA-nya nih cabutnya mesti hati-hati ya. Nih. Ini namanya VGA ini. Ini VGA-nya masih model yang lama. Jadi kita harus buka. Pelan-pelan ya waktu bukanya ini. Nah, kalau ini VGA-nya ini dia masih DDR3 1 GB doang. Lihat bedain. Yang ini pasti lebih powerful, yang ini biasa ya. Ini model lama. Dan sekarang kita pasang yang ini. Nah, lihat nih, pasangnya mesti di sini. Nah, di yang slot PCI ini PCI-nya masih PCI 2. Nah. Nah, ini pasangnya di slot yang orange itu PCI 2. Ini masih PCI 2. Yang tadi gue cabut. Kalau yang ini sekarang udah PCI Express, udah PCI 3. Udah oke lah ya. Nah, ini kita pasang dulu. Dan ini slotnya belakangnya itu adanya HDMI, VGA DVI, sama ini DisplayPort. Nanti kita coloknya di yang HDMI. Aduh. Ya, kita pasang lagi nih kipasnya, kita harus pakai banyak-banyak kalau ntar dia panas. Ini pakai ini biar adem. Ini kadang-kadang paling males nih pasang ginian nih. Nggak kelihatan. Nah, oke. Jadi ini kan di belakang ininya masih ada VGA-nya tuh udah HDMI. Kalau tipe lama punya monitor itu masih belum HDMI, jadi masih VGA. Itu sebabnya kita harus pakai converternya nih. Jadi ini converter kita pasang di sini. Nah, jadi ini converternya pasang. Jangan lupa belinya mesti agak bagusan, kalau nggak ntar aneh-aneh lah. Nih, yang ini baru colok ke VGA-nya. Ini nggak kelihatan. Nih. Ya, terbalik. Nah, oke. Beres. Ini udah selesai. Sekarang kita mau coba main.